Soalnya apa? Kayaknya hari ini Kak Karen ditemenin sama tidak ada. Tapi Kak Karen percaya, walaupun cuma ketemu Kak Karen doang, adik-adik tetap bersuka cita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Gak ada suaranya. Amin. Yeay, kasih tepuk tangan lagi buat Anissa. Oke, kita berdoa dulu ya adik-adik. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Karen ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay. Nah, hari ini Kak Karen mau kita semua nyanyinya di pantai. Wow, kenapa di pantai? Ada yang bisa tebak? Kenapa? Coba, kenapa di pantai? Karena tidak ada alasan. Yeay, Kak Karen cuma pengen aja kita nyanyi di pantai. Oke, yuk kita ke pantai yuk, let's go. Nah, kita udah di pantai nih adik-adik. Wah, bagus ya. Siapa yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah minum kelapa di pantai? Siapa yang pernah makan pisang di pantai? Gak ada ya. Tapi walaupun kayak gitu, kita mau sama-sama nyanyi I Love Banana. Let's go. Joget, joget. Let's go. He's so sweet to me, my Lord, He loves me so much, and He changed my life around, and He's always in touch. I like bananas, I love the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. Sekali lagi. Yo, I love bananas, I like the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat the life with love of God. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. Let's go. He's so sweet to me, my Lord, He loved me so much, and He changed my life around, and He's always in touch. Come on! I like bananas, I like the mango so sweet. I love papayas, Papayas, but nothing can beat the life with love. of God. I love bananas, I like the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat. the life Let's go. Mana jogetnya? of God. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. Kasih tepuk tangan buat Ayasa. Wah, Kak Karen kelihatan. Soalnya Kak Karen pakai jaket di pantai. Wah. Kalau gitu, kita mau nyanyi lagi, tapi kita pindah ke gunung karena Kak Karen kepanasan nih. Kalau kelamaan di sini dan ntar ketek Kak Karen basah. Oke, let's go. Wah, udah dingin nih. Kita udah di gunung. Wah, oh adik-adik Kak Karen baru inget, kita kan mau kesini buat nyanyi nyembah Tuhan nih ya. Yuk sama-sama siapin hati kita yang terbaik. Semuanya duduk yang manis. Nanti ikutin gerakan Kak Karen ya. Kita sama-sama mau nyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami semua.
nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Ku ingin dengar cerita tentang kebuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, ikut Kak Karen berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, let's go. Ayo, siapa yang bisa tebak nih? Aku siapa nih? Ayo. Ada yang bisa tebak? Ayo, coba yang bisa tebak. Angkat tangannya. Walaupun kakak tahu kalian cuma lagi nonton. Wah, kayaknya udah ada yang nebak. Coba ya. Tebakannya benar apa enggak? Kita hitung ya. 1, 2. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Ian di sini. Wah, tahun baru gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Pasti semuanya ada berkat baru ya yang luar biasa ya. Dan kalian selalu berdoa seperti biasa. Semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Oke, tadi udah pada olahraga ya sama Kak Karen ya yang lagi di pantai itu kayaknya ya. Kak Ian gak diajak nih olahraga di pantai. Kak Ian setiap kali mau olahraga keluar rumah selalu apa? Betul, selalu hujan dan batal Kak Ian olahraga di luar. Tapi nggak apa-apa, yang penting adik-adiknya semuanya happy nih ya habis olahraga tadi bareng sama Kak Karen ya. Oke, kita langsung mulai aja nih. Hari ini Kak Ian tidak akan lama-lama karena kita masih tahun baru nih, masih ngerayain Happy New Year. Ya. Nah, hari ini Kak Ian mau menceritakan cerita lanjutan dari yang minggu lalu. Jadi Kak Ian kasih info nih ya. Tahun ini banyak cerita-cerita setiap minggunya itu seperti berlanjut. Jadi kakak harap adik-adik bisa nonton terus ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba di acara koki, di acara bazar, di acara mungkin Natal akhir tahun atau acara-acara lain ya, bisa ada pertanyaan yang berhubungan dengan firman setiap minggunya. Jadi Kak Ian menyarankan adik-adik untuk mengikuti ibadah setiap minggu. Dan ibadahnya ikut dari awal sampai akhir, yang taat. Jadi bisa ngerti ibadahnya apa aja isinya. Sebelum Kak Ian mulai cerita tentang Alkitabnya, Kak Ian ada sebuah kisah nih adik-adik. Jadi ada seorang kakak dan adik. Mereka berdua ini tinggal di rumahnya bagus. Karena wilayah rumahnya itu bagus, di wilayah rumah itu ada lapangan. Biasanya bisa buat main basket, bisa buat main bola, bisa sepedaan di lapangan itu, bisa lari pagi, jogging gitu. Pokoknya banyak olahraga yang bisa dilakukan di sana.
Tetapi. Apa? Tetapi. Karena situasi kondisinya saat ini masih dalam pandemi, ya walaupun puji Tuhan sekarang kondisinya sudah ya membaik ya, tidak seperti yang lalu-lalu tuh mengerikan ya, tapi kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, karena masih kondisinya seperti ini, jadi orang tuanya, mamanya dari dua anak ini nih, itu bilang sama si kakaknya, bilang gini, Mama mau pergi sebentar ya, Mama mau ke supermarket, mau beli telur sama Indomie dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari karena kebetulan sudah habis. Kamu jagain Dedek sebentar ya, jangan kemana-mana, di sini aja. Mama cuma sebentar kok. Nanti Mama bawain sesuatu deh. Gitu. Kata si kakak, oke Mama, aku akan jagain si adik. Ya, akhirnya mamanya pergi. Setelah mamanya pergi, si kakaknya lagi asik tuh nonton. Dia sambil nungguin mama. Hari-hari ini hari Sabtu, aku libur. Ibadah juga besok, aku ngapain ya? Ya udahlah, katanya dia mau nonton aja. Dia nonton TV, lagi santai nonton TV ya. Lalu tiba-tiba adiknya dari kamar keluar. Dia bilang gini sama kakaknya, Kakak, aku bosen nih di rumah terus. Ayo kita jalan-jalan yuk, muter-muter komplek. Muter-muter komplek aja sebentar, atau enggak kita keluar rumah, di gang kita aja, di gang rumah jalan-jalan sebentar ya. Kita pakai masker aja Kak, biar aman. Lalu kakaknya mikir, tapi tadi kata mama nggak boleh, aku disuruh di rumah aja. Tapi adiknya masih ini terus bilang, ayo Kak, ayo kita jalan sebentar aja, aku bosen tahu. Kakak pasti bosen nontonin Upin Ipin terus kan di TV kan. Oh, pasti bosen. Ya. Lalu kakaknya, ya udah deh, sebentar aja. Toh kan cuma pikirannya, si kakak itu berpikir cuma keluar rumah doang sebentar, cuma di gang. Toh juga kalau jalan-jalan di gang kan masih kelihatan rumah ya, karena deket. Tapi pakai masker ya, kata kakaknya. Adiknya, oke, tenang Kak, aku ambilin maskernya. Lalu si adiknya ambil maskernya, adiknya pakai, si kakaknya juga dikasih pakai masker. Lalu mereka Mereka keluar rumah. Padahal tadi mamanya udah bilang jangan keluar rumah ya. Karena kan bagaimanapun juga kita masih dalam pandemi ya. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Tapi si kakak sama si adiknya ini keluar, awalnya bener. Dia cuma jalan-jalan aja situ di kompleks situ, ketemu tetangga, halo om, halo tante, gitu. Ketemu jalan lagi, halo om, halo tante, gitu lagi ya. Tetapi sampai di ujung gang, dia ngeliat yang tadi Kak Ian bilang. Kalau di komplek itu ada apa? Betul, ada lapangan. Dan adik-adik tahu, di lapangan itu ternyata banyak temen-temennya pada lagi main bola. Aduh, ternyata teman-temannya pada main bola adik-adik di situ. Awalnya si kakak sama adik ini cuma ngeliatin doang dari jauh. Lagi pada main bola ya. Seru juga ya, tapi masih ingat kata mamanya. Janganlah. Takutnya bahaya gitu kan. Nanti juga hujan juga repot, balik ke rumahnya nanti basah ya, nanti main bola juga kecapean, nanti kurang enak badan. Awalnya dia nggak kepikiran tuh mau ke sana, tapi dia cuma akhirnya karena dia bosen, cuma mondar mandir di gangnya doang. Akhirnya dia pergi sama adiknya ke lapangan itu, dia ikutan main bola adik-adik. Aduh, di saking asik lagi main bola, tiba-tiba si kakaknya lagi main bola, lagi lari, kena temennya, jatuh. Akhirnya kakinya berdarah. Yang lukanya nggak parah sih, tapi berdarah. Dan adik-adik tahu, karena keasikan mereka main bola, maskernya pada kelepas.
Waduh, padahal kan sekarang ini penting banget ya pakai masker ya. Ya, lalu akhirnya waktu dia jatuh dia baru inget, oh iya, kata mama, aku nggak boleh keluar kalau nggak lagi penting-penting banget karena kondisinya masih belum terlalu aman. Bahkan aku sampai dia baru inget juga, dia pegang telinganya. Kenapa dia pegang telinganya? Dia tahu nggak? Dia cek maskernya, tali maskernya. Ternyata karena keasikan main bola, lari bolak-balik, ternyata maskernya lepas. Jadi dia selama main dia tidak pakai masker. Aduh. Nih, Ior kakak sampai jatuh nih mulutnya, ya. Akhirnya dia pulang dan dia takut banget sampai di rumah dia ketakutan. Karena apa? Yang pertama, dia melanggar apa yang mamanya udah bilang, dia nggak taat. Lalu yang kedua, dia sakit juga karena kakinya luka. Yang ketiga, dia juga baru inget dia selama main dia nggak pakai masker karena maskernya lepas. Wah, dia takutnya banyak banget. Itu kayak combo gitu ya, kok takutnya numpuk. Akhirnya mamanya pulang, lalu dia ngeliat si kakak sama adiknya ini lagi diam merenung. Karena apa? Mereka tiba-tiba baru merasa bersalah karena nggak taat. Lalu mamanya tanya, kenapa kakinya kok di rumah bisa luka-luka? Akhirnya dia ceritain kalau mereka keluar rumah, bahkan akhirnya jatuh ya, dan luka. Bahkan yang tadi tuh bahayanya apa, maskernya juga sampai kelepas. Wah, mamanya jadi takut juga kan. Tapi karena mamanya itu karena mamanya mungkin berpikir ya mungkin masih anak-anak ya, tapi tadi si anaknya dibilangin nggak boleh gitu lagi ya, itu bahaya loh segala macam lah. Ya. Lalu akhirnya karena kondisinya masih seperti ini nih, akhirnya anaknya dibawa ke rumah sakit buat langsung diobatin ya supaya cepet sembuh. Lalu akhirnya baru deh si kedua anak tadi itu, kakak beradik itu baru merasa bersalah, merasa menyesal ya. Tapi sudah terjadi ya, tapi karena Tuhan sayang sama kakak beradik itu ya, walaupun si kakaknya jadi luka, tapi puji Tuhannya walaupun tadi maskernya lepas, tapi Tuhan Yesus masih jagain ya. Dia nggak kena virus itu walaupun tadi maskernya lepas, tapi kakinya tetap sakit ya. Ya, nah, ada juga nih di cerita Alkitab, kalian ceritain singkat banget aja ya. Iya, jadi Adam dan Hawa itu kan dibilangin nggak boleh makan buah di pohon itu doang loh, padahal buah yang di pohon-pohon lain boleh dimakan, tapi cuma di pohon yang satu itu doang nggak boleh dimakan ya. Tetapi seperti yang adik-adik dan kalian sudah tahu nih ya, memang sih ada ular ya, ada iblis jahat, dia gangguin si Hawa awalnya ya, tapi sama aja sih, dia sebenarnya gangguin Hawa dan Adam juga ya. Dia bilang, ayo kamu pasti nggak boleh ya makan semua yang di sini, kasihan deh gitu. Tapi si Hawanya bilang, enggak kok boleh, cuma yang ini doang yang nggak boleh. Kan gitu kan ya ceritanya ya adik-adik ya. Ya. Lalu tapi seperti biasa ya, si ular itu, iblis jahat itu, dia tetap mencoba ya, dia tetap gangguin. Kamu tahu nggak sih kenapa kamu tidak boleh makan pohon yang ini? Padahal coba kamu lihat tuh, wah enak banget nih, ini manis, seger, pokoknya top. Kenapa kamu nggak boleh? Pasti ada sesuatu tuh, kasihan kamu nggak boleh. Lalu dia tergiur akhirnya. Memang sih awal-awalnya yang makan duluan si Hawa buahnya, lalu dikasih juga ke si Adam ya. Tapi sama aja ya, karena kan mereka sudah tahu kalau tidak boleh. Akhirnya buahnya dimakan dan tiba-tiba secara tiba-tiba nih mereka lihat badannya. Waduh. Mereka tiba-tiba kayak matanya dibukakan. Wah,
Mereka ngeliat, wah tidak pakai apa-apa nih ya. Langsung mereka panik, malu, takut, segala macam, campur aduk ya. Kain nggak cerita tentang itunya. Tapi setelah itu, Tuhan panggil ya si Adam dan Hawa ya. Intinya Tuhan bertanya, kenapa dimakan segala buah yang itu, padahal kan yang lain bisa dimakan, cuma yang itu doang yang nggak boleh. Tapi si Adamnya malah sempet bilang, ini nih si Hawa nih yang Tuhan kasih buat aku nih, dia makan duluan nih ya. Begitu nuduh-nuduh gitu ya, melempar-lempar kesalahan gitu. Lalu Hawanya panik, dia panik kan. Lalu Hawanya juga nggak mau kalah. Hawanya tunjuk si ular ini nih yang suruh aku makan. Tapi tetap ya, mereka udah salah, nggak taat, nuduh-nuduh lagi, ya nggak mau ngaku, tidak mau mengakui kesalahan awalnya, ya. Akhirnya dengan sedih Tuhan Yesus mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mereka harus keluar. Yang awalnya kalau mereka tinggal di situ semuanya Tuhan sediain. Makanan semuanya, nggak perlu bekerja keras. Tapi karena mereka melanggar, mereka bikin dosa, akhirnya mereka harus keluar dari taman yang bagus indah itu. Dari cerita ini, Kain cuma mau bilang satu hal saja di awal tahun ini. Ya, di awal tahun ini Kain mau mengajak adik-adik semua, dan Kain juga belajar untuk diri Kain sendiri kalau Kain harus T-A-A-T ya. Di tahun ini, di awal tahun ini kalian mau ngajarin adik-adik dari awal tahun sampai akhir tahun, bahkan sampai selama-lamanya kita harus taat. Karena apa? Kalau kita taat sama Tuhan Yesus pasti sayang banget sama kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, pasti apa yang kita doakan, yang kita inginkan, bahkan yang kita belum sempat pikirin, tapi kalau memang hal itu berguna untuk kita, untuk kebutuhan kita, keperluan kita, pasti Tuhan Yesus kapayo kasih ya, pasti dikasih buat kita ya. Jadi hari ini kalian cuma mengajarin apa? Kita harus taat. Karena kalau kita taat nanti selama 1 tahun ini kan masih bulan Januari nih, masih ada Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember, sampai Natalan lagi, pasti hidup kita diberkati karena kita TAAT. Ikutin Kain. TAAT. Taat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya, bantu kami supaya sepanjang tahun ini kami bisa taat kepada Tuhan Yesus, dan kami juga mau taat kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, orang tua kami, dan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GB MKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.